Pacaran sama orang kasih. Cakep. Jalan-jalan ke Batam. Cakep. Teman-teman yang terkasih, selamat datang di Konglan episode 6. Tepuk dong. Di episode kali ini masih bersama dengan saya, MC kesayangan kalian, Bagas Nabal, dan teman saya yang selalu ada, Gue Willy. Kali ini kita mau bahas tentang teknologi. Teknologinya sekarang melekat banget nih sama kita nih. Sekarang kita kayak pakai HP, semua orang pasti punya HP lah. Entah buat main game, main Instagram, buka nonton YouTube, ataupun buat TikTokan kan. Mbak-mbak ya sekarang suka TikTok goyang-goyang gitu kan. Kan ada gitu. Kalau Willy biasanya buat apa sih? Gue buat lihat isi TikTok. Udah. Ngapain sih liatin TikTok? Biasalah. Nah, ngomongin masalah teknologi, sekarang gereja aja kan udah mulai ada misa-misa online kan. Kayak di katedral tuh udah ada di TV tuh. Yang katanya kita bisa ngeliat katedral, bisa ikutin misanya di TV. Abis itu misa-misa lain kayak di paroki lain tuh udah ada misa-misa online di YouTube. Jadi kita bisa berlangganan YouTube-nya, di subscribe. Habis itu kita bisa nontonin YouTube-nya. Nah, ini kita ada nih teman kita yang berkecimpung juga di teknologi di Komsos. Langsung aja nih kita panggil ya orangnya. Mas Yudi, silakan tepuk tangannya dong. Mas Yudi. Ya, ini dia teman-teman, Mas Yudi. Bisa perkenalan dulu mungkin untuk teman-teman yang belum kenal. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya Yudi dari Komsos Paroki Duren Sawit. Apalagi? Mas Yudi ini di Komsos tuh jadi apa? Apakah ada mungkin ada ketuanya, wakilnya? Nah, itu Mas Yudi di mananya Ya, tuh? saya sebagai ketua Komsos. Oh, ketuanya, tepuk tangan dulu dong. Kira kita bisa minta Komsos ya. Bisa dijelasin sedikit untuk Komsos itu apa? Komsos itu media informasi di gereja di bidang pewartaan. Oh, oke. Itu awal mulanya Komsos tuh gimana sih Mas untuk di paroki kita ya? Itu gimana sih awal mulanya? Begitu terbentuknya Komsos. Bentuknya Komsos itu ya sebenarnya sudah lama ya. Jadi di situ untuk kita mewartakan kegiatan-kegiatan yang ada di paroki sebenarnya. Seperti itu. Berarti apakah hanya lewat mungkin kayak Komsos buat video atau baru-baru ini atau udah dari zaman misa offline? Kalau Komsos itu pembuatan video itu sebenarnya sudah dari lama, dari zaman sebelum ada misa online segala macam, sebelum pandemi lah seperti itu. Jadi kalau dulu itu kita dalam bentuk foto, dalam bentuk video seperti itu, dalam bentuk majalah juga ada, juga di website ataupun di sosial media, di Instagram, di Facebook itu ada. Jadi kalau saya mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman, kan tadi kata ada sosial medianya. Sosial medianya apa nih? Kalau bisa? Sosial medianya di Instagram dan Facebook. Nanti bisa dilihat di bawah sini. Itu Komsos Paroki Duren Sawit namanya. Nah itu teman-teman yang nanti siapa tahu tertarik. Oh nih Komsos nih, gue mau ikut Ya. atau gimana itu gimana Silakan Mas? follow aja di Oh follow dulu. Udah follow belum? Belum. Ntar ya nggak ada kuota. Mohon maaf. Mas Yudi, kalau proses dari transisi sebelum ada COVID dan setelah COVID yang bisa online, itu prosesnya gimana Mas dalam masa transisi tersebut? Kalau di proses itu ya, jadi kan waktu itu di masa kita pertama kali mengadakan misa online itu di tanggal 19 April 2020 seperti itu. Jadi sebelumnya kita nggak ada misa online. Kita di masa pandemi itu, sebelum itu kita hanya mengikuti dari misa-misa dari gereja-gereja lain aja. Memang sih ada permintaan dari umat, ada yang tanya kok kenapa nggak Komsos kita di gereja nggak ngadain sendiri. Nah itu kan, nah akhirnya mulai di tanggal 19 April kita mengadakan misa online itu. Dan kalau di paroki kita misa online ini nggak hanya Komsos yang kelola, jadi itu ada bidang peribadatan, bidang pewartaan, seksinya seksi liturgi dan Komsos. Ditambah lagi multimedia membantu untuk penyiaran. Oh, oke. Seperti itu. Jadi job desk-nya tambah ya Mas ya sejak. Ya.
tambah berat juga. tambah banyak. Pasti pengaruh juga sama teknologi dong Mas ya. Ya benar, karena kan background kita di Komsos sendiri nggak ada tuh yang tentang penyiaran, ngerti tentang penyiaran seperti itu Oh kan. berarti awal? Iya, benar-benar awal, mulai dari nol. Oke. Kirain gara-gara Komsos kan bergerak di bidang teknologi, mungkin awalnya saya kira tuh, oh ini orang-orang Komsos nih orang-orang yang udah pro gitu, yang di dalam teknologi tuh udah kayak, ini udah dalam kepala mau ngedit gini. Ternyata sama aja kayak orang kayak kita gitu ya. Jadi kami lebih banyaknya fotografer, Oh iya. lalu jurnalis, jadi penulis berita. Oh, Seperti itu, tapi ya. masih ada hubungannya berarti kan Ya. sama kayak untuk penyiaran yang gitu kan. Iya. Terus kalau saya di Komsos tuh apakah hanya laki-laki kah atau ada perempuannya atau hanya orang-orang yang sudah berkeluarga, orang tua atau ada anak mudanya bahkan gitu? Kebanyakan sih yang sekarang ini sudah berkeluarga. Ada beberapa sih orang mudanya, perempuan, laki-laki ada gitu. Tapi kalau kita mau daftar bisa juga Mas ya? Bisa daftar. Caranya gimana tuh mau daftar? Siapa tahu teman-teman ada yang mau daftar nih kayak, gue tertarik nih mau daftar di Komsos. Gimana tuh Mas, bisa dikasih tahu mungkin? Nah nanti kebetulan banget nih kita juga di Komsos. Saya baru minggu lalu bicara dengan koordinator di Komsos untuk membuka lowongan lah istilahnya ya, untuk teman-teman yang berminat untuk gabung dengan Komsos seperti itu. Nanti bisa ditampilkan nomor telepon saya aja di sini untuk kontak, untuk bagaimana sih teman-teman bisa gabung ke Komsos. Oke, teman-teman yang mau daftar Komsos jangan lupa nanti bisa dikontak langsung ke Mas Yudi. Ya. Kalau enggak mungkin bisa nge-DM di sosial medianya, Ya, di Instagram boleh. mungkin bisa. Bisa. Nah bisa. Ya Mas, aku mau nanya Mas, kan gereja nih. Habis itu sekarang teknologi udah semakin maju. Gimana sih menurut Mas tuh tanggapan Mas sendiri tentang peranan teknologi di dalam gereja sendiri? Ya sejak masa pandemi ini emang berubah banget sih ya. Kita harus belajar benar-benar, apalagi dengan adanya misa online dan juga bukan hanya misa tapi kegiatan-kegiatan gereja sampai dari tingkat paroki sampai lingkungan juga berubah. Kebanyakan kita online. Jadi kita bertemu dengan teknologi-teknologi baru seperti Zoom ataupun YouTube, live streaming segala macam lah ya. Dan itu dengan tantangan kita buat belajar teknologi yang baru itu. Tetap ngikutin lah ya. Ya, tetap ngikutin. Jadi kalau sejauh ini Mas Yudi ada suka dukanya nggak sih Mas? Suka dukanya sih ada. Apa tuh? Sukanya dulu deh ya. Banyak suka atau banyak duka? Sukanya ya banyak sukanya sih. Oh banyak suka ya. Karena kita ya sukanya kita belajar ilmu-ilmu baru, ketemu orang-orang baru untuk apa namanya, ya menambah pengetahuan kita sebenarnya itu ya. Oh iya. Ilmu-ilmu baru tentu juga ya menyenangkan sih kita pelajari. Oke. Kalau duka mungkin rintangan Mas ya. Rintangan yang dihadapi itu Apa tuh pramuka? Rintangan, rintang. Halang rintang. Ah, Kayak outbound. Ya kalau rintangannya sih dari awal sekali kita mempersiapkan misa online itu benar-benar sangat minim. Jadi dulu ya seadanya aja, paling nggak kita bisa ngadain dulu paling nggak pertama. Itu kita awal hanya pakai CCTV, kamera CCTV. Itu dulu Ardian dari RTG, Rumah Tangga Gereja, Pak Sylvester yang mempersiapkan, memberikan CCTV-nya, komputer, segala macam perangkat-perangkat gitu. Yang penting kita bisa menyelenggarakan misa online, dan akhirnya di 19 April kita bisa mulai dengan perangkat yang seadanya dulu waktu itu. Kalau misa online itu bisa ditonton di mana tuh? Apakah bisa dilihat di YouTube kah? Apa ada channelnya? Atau bisa juga di TV? Di atau YouTube. gimana? Oh di YouTube. Ya. Channelnya apa tuh? Bisa dikasih tahu teman-teman. Siapa tahu yang jarang misa seperti saya dan teman saya kan jarang misa, gimana tuh? Di Bisa dilihat. YouTube Komsos Paroki Duren Sawit. Komsos Paroki Duren Sawit. Jangan lupa teman-teman. subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya. Sama rajin-rajinin misa, jangan kayak saya. lu udah ngaku dosa belum? Belum. Emang lu udah? Mas udah? Belum. Sama itu mas. Santai aja bungkus. Emang lu udah?
Oh iya bisa Mak. Mungkin nanti kalau ada kabarin aja ya. Menurut Mas Yudi tuh kan teknologi tuh ada positif negatifnya ya. Kayak kalau positifnya buat belajar bisa, buat kerja bisa. Kalau untuk penggunaan teknologi di dalam gereja itu lebih banyak, Mas Yudi itu lebih banyak ke positif atau ke negatifnya? Kalau untuk gereja ya tentu kita manfaatkan, kita maksimalkan yang positifnya. Seperti kan tadi misal online, lalu kita juga ngadain webinar secara online. Terus juga memanfaatkan sosial media untuk informasi kegiatan di paroki. Juga di masa Prapaskah ini kan ada retret umat. Oh, retret umat. Ya, itu juga tiap hari kita posting tentang renungan-renungan seperti itu kan, kita manfaatkan teknologi yang ada untuk hal-hal seperti itu. Berarti penggunaan teknologinya itu maksimal banget ya sekarang di masa pandemi ini. Komsos itu udah lakuin maksimal mungkin untuk penggunaan teknologi gitu. Ini kan kita banyak ngomong, capek nggak sih lu ngomong terus kayak aus? Lu banyak ngomong. Ya, namanya juga MC, pekerjaan, saya dibayar, nasi kotak. Jadi habis ini kita ada game sama teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di online episode 6. Oke? Ya, kembali lagi di Online. Sekarang kita masuk ke sesi games. Ya. Kan kita cuma bertiga tuh kayaknya kentang banget gak sih? Gue punya temen nih. Siapa tuh? Ada Ya udah panggil aja deh. Bro. Sopan banget ya. Ya, bentar nasi. Terus temen gue ada lagi Siapa tuh? dari Korea nih. Ih, Belum dipanggil. Hari Opa. Gue udah tahu lu mau manggil gue. Hari Opa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Aduh, nggak boleh sensor. Oke, kita sekarang udah bertiga. Capek di pesawat. Apa? Capek di pesawat. Apa di pesawat itu benar? Oh, lu dari Korea? Apaan sih? Itu dia jangan untuk potong rambut. Ini dong. Pokoknya gini ya. Poni dong. Hah? Poni. Anjay. Ih. Tublok nih, gue bilangnya tublok. Ganteng Iya. banget. Udah jangan banyak basa-basi ya, kita mau main game, oke? Oh. Oke, kita udah bertiga nih ya. Udah bertiga talentnya. Oke, sekarang kita mau main game. Main apa ya? Sekarang kita mau main game namanya Setuju Tidak Setuju. Tepuk tangan dong. Panitia mana nih? Kreatif, masuk. Main dulu. Enggak. Main dulu lah. Lah, mereka lah. Oke, makasih ya. Nih, enggak di gua dong. Oh iya, makasih. Nah, sekarang kita Gitu bukan. Ini kan gitu. apa tuh? Badminton. Golf. Oh enggak. Enggak lucu ya? Iya, maaf. Berat. Iya, maaf. Ntar saya belajar lagi. Nah, game sekarang ini namanya Setuju Tidak Setuju. Kan udah dikasih nih apa ya disebutnya ya? Apa? Ya, itulah namanya tongkat setuju tidak setuju ya. Tongkat ajaib. Nah, ini ada tulisannya setuju dan tidak setuju. Nanti kita mau ngasih pernyataan. Nanti kalian tinggal pilih setuju atau enggak setuju. Oke? Udah clear sampai situ ya? Oke. Kasih alasannya juga ya. Kasih alasannya. Nah, pertanyaan pertama. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Belum. Oke. Setuju atau tidak setuju? Nungguin. Oh ya. Jika anak muda harus bisa mengikuti era digital seperti sekarang ini, setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Apa tuh? Gue nggak konsen. Orang mah nggak pernah denger begini.
Setuju atau tidak setuju jika anak muda harus bisa mengikuti era digital seperti sekarang ini? Setuju atau tidak setuju? Setuju ya, tiga setuju. Ya, Alasannya dari Mas Dio dulu boleh? Oh, saya pertama ya. Iya. Alasannya ya karena harus setuju. Wow, jawaban yang malas sekali berpikir. Harus setuju, iya. Iya, harus setuju. Kenapa harus setuju? Ya karena anak muda masa depan gereja. Oke. Jadi harus peka terhadap teknologi supaya gereja juga makin modern. Asik. Berarti sekarang kuno ya? Boleh. Iya, enggak juga sih. Oke. Ini masih dia milih setuju nih. Ya. Kenapa tuh milih setuju? Ya, anak muda harus mengikuti perkembangan zaman dan harus berani belajar hal-hal yang baru, terutama kan perkembangan teknologi yang ada. Oke. Ini baru jawab. Ini baru jawaban. Mungkin jawaban dari teman kita yang satu ini mungkin lebih berbobot. Mungkin kita bisa mendengarkan ya teman-teman. Ya, Kakak Hari kenapa bisa pilih setuju? Setuju karena kalau nggak ngikutin perkembangan, kalau nongkrong sama temen-temen gaptek lo dikatain ya kan? Iya sih, enggak juga sih, tergantung sih. Iya lah, sih, Bang? kayak apa ya? Apa sih ya? Anak muda sekarang tuh kan harus bisa sebagai penerus nih ceritanya. Penerus apa? Penerus regenerasi. Hah? Penerus bangsa, bener. Penerus bangsa, bener. Masuk pernyataan kedua, oke? Pernyataan kedua. Ayo. Setuju atau nggak setuju? Ketua Komsos kita ganti. Gak ada. Dari Mas kenapa diganti? Setuju. Iya aja. Iya dari dia dulu ya. Dari Kakak Hari biar mikirnya oh ini fresh nih. Pasti Iya, tadi kenapa harus kenapa diganti? milih? Milih apa sih tadi? Gue nggak milih apa-apa. Nggak boleh harus milih. Milih lah. lah. Gue gak setuju. Kenapa tuh? Karena gue yakin Mas Yudi sangat bagus lah buat bisa jadi leader buat Komsos tuh gitu. Mungkin Mas Yudi juga banyak ide-ide buat bisa ngasih tahu gitu ya. Ada gebrakan lah gue yakin. Ini nggak Mas Yudi? Terima kasih. Jangan lupa ntar habis itu. Iya. Oh iya. Saya datang ya Mas. Siap. Ntar gue Dari Dion dulu nih. Dari dia. Dion apa? Kenapa nggak setuju Dion? Oh, tadi ketua Komsos ya? Ya. Diganti apa enggaknya? Oh ketua Komsos, saya kira ketua Sikap tadi. Kupingku ya ampun. Maaf ya ketua Sikap. Oh kalau itu tuh setuju. Kayaknya enggak. Oke lanjut aja ya. Ini nggak usah setuju. Ya, ketua Komsos diganti atau enggak? Enggak tahu saya. Biar bapak lu naikin. Oh, jangan berarti tidak setuju biar bapak saya nggak naik. Oke. Nggak bisa motret bareng tuh yang bapaknya. Ya udah setuju. Oh pelin-pelan sekali. Oke kita dengar langsung dari ketuanya. Ya, dari Setuju atau tidak setuju? tanggapannya? Kalau saya setuju aja. Kok bisa? Supaya orang-orang muda di paroki Durian Sawit bisa lebih tampil, mengeluarkan kemampuannya buat gereja. Tapi tanpa pemimpin kan nggak bisa gerak ya. Tanpa pemimpin kan nggak bisa gerak. Jadi kan itu turun loh. Ya sekarang 2 tahun lagi. Oh iya 2 tahun lagi mungkin ya. Regenerasi. Masih ada SK-nya nih, masih ada SK. Oh masih oke. Pertanyaan selanjutnya, setuju atau nggak setuju? Setuju atau nggak setuju bila perkembangan teknologi memberikan dampak negatif bagi anak muda? Setuju atau nggak setuju? Ini apalagi ada 2 nih. 1, 2, 3 pilih. Suwen banget ya. Setuju atau tidak setuju perkembangan teknologi membawa dampak negatif bagi anak muda? Setuju atau tidak setuju? Wah itu udah dampak negatif. Iya. Abu-abu. Tengah-tengah, iya. Tengah-tengah. Tengah-tengah ada. Semua ada, tengah-tengah ada. Iya. Nah, kenapa tengah-tengah? Dari yang mungkin Mas Yudi. Karena ya tergantung yang pakai teknologi itu dan niatnya buat apa. Mas Yud, Oh iya. Apanya? kenapa kok nggak setuju dan tidak setuju abu-abu di sana? Nggak warna putih sih sebenarnya tengah-tengahnya. Iya. Iya, kenapa kok abu-abu? Karena teknologi itu bisa bawa ke yang positif, bisa bawa yang negatif. Sesuai dengan yang makainya. Setuju sama Bapak Yudi. Oke. Harus beda ya? Bukan juga yang terakhir. Iya, makanya sengaja. Kenapa abu-abu?
abu-abu karena memang ya nggak dipungkirin lagi, memang teknologi itu ada positifnya dan negatifnya. Beda, bukan tergantung dari penggunanya, tapi tergantung gimana si pemakainya. Pengguna sama pemakai sama tuh beda sih. Beda lah, orang Korea di Korea beda. Oh ya, orang Korea pemikiran beda ya. Dia lebih Out of the box. out of the box ya. Ya sebenarnya gimana ini sih apa namanya? Dari tujuannya sih, lebih ke tujuannya. Si pengguna ini tujuannya tuh mau kemana dulu sebenarnya. Kalau misalnya dia mau yang aneh-aneh mau macam-macam, yang mau merugikan, ya pasti bakal merugikan. Tapi kalau memang untuk menguntungkan, niatnya sudah menguntungkan atau baik, ya pasti juga. Ya ada plus minus ya. Oke. Walaupun saya kurang yakin sih sama jawabannya, cuman ya oke lah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan Kakak Willy. Setuju atau tidak setuju? Orang tua harus mengerti teknologi. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang beda dong. Iya, sama semua nih. Ini kenapa harus ada talent cewek ya? Harus ada yang beda. Untuk kreatif mungkin untuk kedepannya selang-seling ya. Ya kreatif tolong berpikir ya. Oke. Ya setuju semua. Silakan dari Kak Hari dulu mungkin. Setuju karena biar nggak nanya-nanya. Oh. Ke anaknya. Sungguh tidak berbakti ya. Males gak sih kayak dia tanya Iya kadang malas sih. di rumah gitu kan. Mas tolong dong ini gimana cara buka YouTube-nya ini mama mau misa ini. Mau misa offline. Berkali-kali kan nanyanya pasti. Kita kan udah dikasih tahu, besoknya minta tolong lagi, udah dikasih tahu minta tolong lagi. Iya kan. Udah Gitu juga kan. Udah sabar. Mah, aku maaf ya. Ngomong kayak gini. Akhirnya keluar semua unek-unek anaknya ya tante. Mungkin uang jajan bisa dipotong kasih saya aja apa. Jadi Om Untuk Yudi. Mas Yudi. Ya setuju, karena kan tadi misal sekarang kegiatan-kegiatan gereja banyak yang berubah jadi online, dan orang tua kan mereka yang lebih semangat, lebih aktif biasanya di kegiatan-kegiatan lingkungan. Ya, mau nggak mau harus belajar. Saya diajak ngomong ya Mas. Oh iya mamas. Ya saya sih setuju ya. Kenapa tuh? Biar kalau ada informasi online itu mau misal online, mama saya atau papa saya bisa online sendiri, bisa lihat sendiri. Oh anaknya males ya? Ya karena saya ya gitulah Mas ya. Kenapa gitu apa tuh gitu? Ya, jadi saya tuh kadang sibuk Oh sibuk. dengan produktivitas saya sendiri. Jadi kadang kurang lah bisa mengajari mereka. Ya makanya harus Tapi belajar lah. orang tua Anda tuh nggak capek-capek ngajarin Mas loh. Iya mas. iya. Mas capek sih mas? Nggak boleh Itu gitu parah dong. banget. Jadi kan saya kan sekarang produktivitas nih, produktif Ah. terus. Nanti kan kalau ini bisa ngasih ke mereka juga nantinya. Oh. Saya bro. Padahal kamera mamanya canggih loh. Iya canggih. Makanya kan kamera canggih, makanya harus belajar teknologi biar bisa. Oke. Oke. Maaf lah, ini cuma bercanda ya. Kita bercanda terus aduh. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Setuju atau tidak setuju bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang akan terus berkembang sampai kapanpun? Setuju atau nggak setuju? 1, 2, 3, pilih. Ya, dan terjadi lagi dan lagi jawaban sama lagi. Kenapa setuju, Mas Dion? Kenapa ya? Kamu kan ngasih sendiri, kenapa kamu nanya? Perkembangan teknologi emang harus ada perkembangan terus-menerus yang lebih baik untuk menciptakan tatanan hidup yang lebih baik. Jadi saya setuju. Ekosistem ya. Iya, ekosistemnya biar lebih baik. Repetisi ya, berulang terus ya kata baiknya. Bagus. Jadi biar semuanya jadi baik. Jadi harus setuju biar baik. Setuju. Oke, tepuk tangan. Oke, Mas Yudi. Tadi kebanyakan ketawa sih. Jadi pulang. Setuju atau tidak setuju bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang akan terus berlanjut dan berkembang? Ya, setuju. Karena? Karena emang begitu pasti berkembang. Oh, singkat sekali ya. Yang panjang bisa nggak? Saya suka bertele-tele. Ya memang begitu. Ya panjang. Panjang bro. Begitu kan. Iya. Kak Hari, pokoknya panjang.
Kenapa harus berkembang? Karena contohnya udah ada ya keadaan sekarang sesuai dengan kebutuhan gitu. Teknologi itu ada karena ada kebutuhan gitu. Jadi kayak misalnya dulu kita nggak perlu banget buat adanya sebuah apa sih namanya Zoom kayak Zoom itu apa sih namanya dari istilahnya virtual meeting ya. Virtual meeting sekarang kan karena pandemi ternyata dibutuhkan, tapi kan ada kebutuhan. Jadi ya memang harus berkembang, setuju. Jadi kebutuhan manusia bisa terapa ya? Terbantu. Akhirnya jawabannya ada yang seenggaknya cukup lah. Makasih ya. Cocok atau kompos Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Kakak Willy, silakan. Setuju atau tidak setuju kita harus divaksin COVID? Setuju atau nggak setuju? Setuju. Kenapa? Dari Mas Yudi. setuju supaya Iya, kenapa? ya supaya kita sehat dan juga bisa memperkuat imun tubuh kita melawan COVID-19. Mantap. Mantap. Rasul. Dari Kakak Hari. Kenapa sih? Setuju karena buat apa ya biar coronanya udah nggak ada lagi. Oh gitu. Biar nggak bisa online lagi. Oh, kamu malas bisa online? Iya. Oh. Kamu harus bisa jadi ya. Pengennya sih salah dong sebutannya. Apa? Bisa online. Ah, iya bisa online. Kenapa tadi kamu ngomong apa? Offline. Online? Emang ya? Ah, Tahu. duit dipakai ada buat beli korek api. Ya? Emang Aja bisa aja. ya? Nggak tahu. Kan ada yang beli bukan duit saya. Apa biar kita bisa saling menjaga sih. Jadi bisa imunnya gitu. Benar Mas Didi bilang imunnya jadi terjaga, gitu, bisa makin kebal. Karena ternyata vaksin itu apa ya? Orang-orang yang punya penyakit-penyakit khusus itu ternyata nggak bisa divaksin. Kasihan dong. Bukan kasihan tapi memang jadi misalnya gue dengar ya info-info gitu. Jadi apa namanya vaksin itu waktu lu mau divaksin nih, lu mau disuntik, lu pasti ditanya nih apa nih punya riwayat penyakit apa kayak kanker atau HIV atau kayak gimana. Ada beberapa penyakit yang ternyata memang lu nggak bisa buat divaksin. Contohnya apa? Ya itu tadi. Iya, kayak Pak. HIV, kanker. Oh, ini panjang nih pasti ini panjang ya udah gitu. Oke, kita dengerin. Saya setuju untuk divaksin. Kenapa? Karena biar bisa jalan-jalan lagi, biar bisa nongkrong lagi, bisa pergi ke mall lagi, biar bisa dugem. Enggak dong, saya enggak dugem. Ini acara gereja ya. Biar bisa. Umur belum pernah lo dengar kalau misalnya dia dugem. Iya, gue pernah. Dia itu jago belum pernah. Ih, gue tuh nggak pernah banget dugem ya. Gila. Nggak pernah. Tapi sekarang Tambahin nggak gua duit? Enggak, jangan nggak boleh. Tuhan melarang kita coy. Tapi gue ada fotonya sih Yon. Nggak suka saya tuh sukanya denger lagu-lagu rohani, nggak suka yang jedak-jeduk. Wow, pencitraannya ya Tuhan. Ya, abis ini kita mau lanjut sesi selanjutnya. Stay tune, jangan kemana-mana. Tetap di Kong Live episode 6. Teman-teman, ngomongin teknologi digital, ada nih pesan-pesan dari Romo pendamping kita, Romo Rudi. Kita nonton bareng-bareng yuk. Rekan-rekan muda yang terkasih, salam damai dalam Kristus. Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-48 menegaskan bahwa internet itu adalah sesuatu yang sungguh baik, sesuatu yang berasal dari Allah sendiri. Maka internet itu tidak boleh dihindari, tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dipandang negatif. Sebaliknya, dunia digital dan internet itu harus dirangkul, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, menjadi ajang perutusan baru bagi kita untuk mewartakan Injil. Pandemi yang masih terus berlangsung ini telah memberikan banyak pembatasan dalam hidup kita. Demikian juga dalam hal hidup menggereja, kita pun menjadi terbatas. Tidak semua orang bisa mengikuti misa offline misalnya. Juga kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, pertemuan fisik, tatap muka langsung,
tidak diperkenankan. Tetapi di sisi yang lain, pandemi ini telah membuka sebuah pintu yang baru, pintu ke dunia digital, pintu ke sebuah evangelisasi baru dalam dunia digital. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua OMK di Paroki Durensawit Gereja Santana ini untuk mau aktif terlibat dalam kehidupan menggereja. Sumbangkanlah ide-ide cemerlang Anda, kreativitas Anda, kemampuan Anda untuk bermain dengan dunia digital, supaya orang itu juga bisa merasakan dunia digital ini sebagai suatu rahmat, bukan sebagai kutuk di mana orang saling memusuhi, menebarkan kebencian, tapi tempat di mana kita menebarkan hal-hal yang baik, kebaikan, mewartakan Injil Kerajaan Allah sendiri. Saya percaya Anda sebagai orang muda memiliki banyak kreativitas dan kemampuan untuk mewartakan Injil melalui dunia digital itu. Maka mari kita bersama-sama menggunakan dunia digital ini sebagai suatu sarana pewartaan Injil yang baru. Barangkali kita bisa bercermin juga kepada Beato Carlo Acutis, seorang muda, seorang milenial yang oleh Paus Fransiskus sudah ditetapkan, diangkat sebagai seorang beato. Carlo Acutis itu sangat mencintai internet, tetapi juga sangat mencintai tubuh Kristus, mencintai Ekaristi. Maka dia itu menggunakan kemampuannya, kecintaannya pada internet untuk mewartakan misalnya mukjizat-mukjizat Ekaristi, membuat semua orang bisa mengenal mukjizat Ekaristi di seluruh dunia ini, sehingga mereka tersentuh dan juga memiliki devosi yang lebih kuat terhadap Ekaristi. Itu adalah sebuah contoh yang baik yang bisa kita lakukan. Maka sekali lagi, di tengah-tengah banyak keterbatasan ini, saya sungguh ingin mengundang Anda, mari kita terlibat dalam kehidupan gereja melalui sarana-sarana digital ini untuk mewartakan kebaikan, mewujudkan, membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ya, masa orang enggak. Kan gak ada yang tahu. Di sini mah enggak. Ya, kembali lagi di Kongline. Masih bersama dengan kami berlima. Masih ada saya, Bagas, ada Willy, dan talent-talent di belakang saya ini yang semuanya cowok. Harusnya Ya, sudahnya ada cewek satu lah. Capek tau. Lu doang lah. Ya, tadi kita udah main game, udah senang-senangan bareng. Nah, sekarang kita mau sedikit lebih serius lagi, walaupun nggak mungkin terlalu serius. Nah, ini yang tadi ketambahan dua nih, ada Kak Hari sama Mas Dion. Nah, kita tanya-tanya deh untuk anak-anak mudanya. Nih, silakan kenalkan dirinya masing-masing dulu. Dari Kak Hari dulu. emang di briefnya gitu ya, dikenalin. Ya udah, kenalan dulu apa sih? Ini MC macam apa? Ada briefingnya kita. Nggak ada briefing-briefingan, ini terserah MC. Ini di sini spontan MC semua. yang mimpin. Apanya? Bapak ini Apa? Perkenalan. Oh, Iya, introduksi. Halo, salam sejahtera yang menonton video ini. Perkenalkan, nama aku Dion. Aku dari Monokopi 1. Di sini saya mewakili dari Perserikatan Multimedia Gereja Stasi Santo Yohakim, Paroki Santana, Paroki Durensawit Gereja Santana. Terima kasih. Jangan mau kalah. Perkenalan dulu dong. Ayo Kak. Lebih itu. Ya udah, lu perkenalan. Gua Hari, gua sebagai tim dari iCare. sama bahasa Inggris tuh. Keren ya pasti. Nggak bisa bahasa Inggris. Gak Bisa bahasa Inggris. Juga selaku sebagai ketua tiga paroki Durensawit. Oh, sombong. Sombong. Tangan. Lanjut. Nah, udah nih. Kita langsung
back to the topic. Bujet, bahasa Inggris banget gue. Boleh juga. Boleh dong. Boleh. Nih kita udah mau masuk ke topiknya, kembali ke teknologi di masa kini. Ini dari tadi udah ada dari pandangan Mas Yudi yang mungkin mewakili orang-orang tua. Ya walaupun gak tua-tua banget ya Mas Yudi ya. Enggak lah, Mas Yudi masih muda. Iya, Baru lulus iya. OMK kemarin. Oh, iya. Lulus OMK. Ujiannya gimana? Kasih tahu dong biar bisa lulus nih. Ada kisi-kisinya nggak ya? Kisi-kisi ada. Kiat-kiatnya gimana tuh? Kamu nikah. Nah, Oh itu. Mas Willy kapan nyusul? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Aman. Enggak apa-apa. Ya, tadi udah dari Mas Yudi kan di awal-awal di sesi pertama. Sekarang kita mau dengar dari curahan-curahan hati anak-anak muda yang diwakili oleh Kak Hari dan Mas Dion. Gimana sih Kak Hari sama Mas Dion untuk nanggapin masalah teknologi zaman sekarang? Menurut kalian tuh gimana sih perkembangan teknologi zaman sekarang tuh gimana? Saya Iya, duluan. perkembangan teknologi zaman sekarang ya baik. Oke. Ya dulu kan Tuhan tuh kan dari mewatakan intinya dari mulut ke mulut ya. Set. Gimana menurut kamu? Kan? Bener, paham. Nah, sekarang itu ada Alkitab tuh ya. Iya. Itu juga teknologi tuh. Nah, habis itu nah sekarang Riwayat search ini ya di history browser ya. iya. Oh iya. Nah, habis itu sekarang di gereja udah ada namanya multimedia, itu teknologi itu kan. Iya. Dari awal mula tuh dari proyektor, awalnya cuma proyektor doang. Nah perkembangan selanjutnya dari CCTV-nya. Tapi AC terakhir ya? AC terakhir kan? AC. Oh iya, AC terakhir. Nah. AC nggak ngerti. Ayo udah. Terus selanjutnya ya banyak lah perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Baik lah. Mas dulu guru sejarah ya? Enggak sih. Oh kirain. Nah, kalau Mas Yudi kan di Komsel sekarang. Mas Dion sekarang gimana? Iya. Saya di keluarga baik-baik saja. Iya. Maksudnya yang ada hubungannya sama teknologi, Mas. Oh, yang ada hubungan sama teknologi. Sekarang sih saya nggak ngapa-ngapain. Kalau dulu. Oh, ya, dulu. aktifnya dulu. Dulu ngapain? Dulu ya aktif sebagai multimedia Joakim. Awalnya gimana sih kalau mau masuk gitu? Awalnya mendaftarkan diri saja. Oh, Anda inisiatif sendiri dong pasti. Wah tentu dong, kan lebih masa depan gereja. Itu munafik ya? Nggak lanjut. Iya. Iya itu, ya sebagai moderator dari pengoperasian proyektor sama kameranya di dalam. Diiming-iming apa mas? Oh nggak ada, setulus hati saja. Oh iya. Demi Tuhan apa sih yang enggak? Iya, tepuk tangan aja udah. Ya sampai satu lagi. Terus sekarang nggak apa-apa ya? Sekarang karena kan semua udah dipusatkan di Santana, jadi ada anggota dari Santana sendiri yang mengoperasikannya dari Komsel juga. Nggak inisiatif Mas Komsos gitu? Ya, Katanya demi Tuhan apa aja bisa kan? Demi Tuhan saya mau bagi Tuhan dan bangsa. Ya, jadi kan di keluarga itu kan ada banyak anggota keluarga ya. Iya. Nah papa saya kebetulan udah masuk Komsel. Jadi kan like father like son. anaknya beraktif di tempat yang lain. Iya, tempatnya di mana? Berbagi. Berbagi apa tuh? Berbagi cinta kasih. Kirain berbagi di grup lain. Ya jangan dong. Oh iya. Sharing kan? Nggak ada yang tahu kan? Beda. Oh iya, maaf. Ntar di ini aja ya. Tapi grup lain yang itu masih ada nggak sih? Oh grup lain dong. Gereja kita ya. Oh gereja. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Willy. Kita ngeliat video aja kali ya. Mau lihat video? Video apa sih itu? Kamu boleh tahu? Jadi ada 3 teman kita kasih pendapat tentang teknologi gitu. Kita tampilin aja dulu ya, kita nonton bareng ya. Kita nonton bareng. Boleh kita tonton. Ini dia. Pendapat saya mengenai perkembangan era digital dalam hidup menggereja sangat berperan penting karena seperti yang kita tahu kita sulit untuk bisa beribadah secara offline, tetapi dengan adanya era digital dan teknologi yang semakin maju, kita tetap bisa beribadah dan bisa mengaksesnya dimanapun walaupun hanya secara online. Pendapat saya mengenai sudahkah orang muda ikut ambil bagian dalam perkembangan ini?
Menurut saya pribadi sudah. Orang muda mengambil bagian dalam perkembangan ini seperti dalam mempersiapkan misa online yang dilangsungkan secara live streaming ataupun dalam kegiatan retret online dan kegiatan-kegiatan OMK yang dilangsungkan secara online. Perkembangan era digital dalam hidup gereja itu sekarang menjadi tantangan tersendiri ya untuk gereja, karena gereja harus menggunakan media YouTube untuk misa online dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Nah, anggota-anggota yang di Komsos itu juga sebenarnya kan bukan profesional dalam bidang audiovisual. Makanya gereja itu terus mengupayakan pelatihan-pelatihan dasar antar anggota dan mendatangkan tenaga profesional. Seperti minggu kemarin itu kita mendatangkan Romo Murti Hadi Wijayanto SJ yang profesional di bidang audiovisual. Lalu keikutsertaan orang muda dalam menjawab tantangan ini di Paroki Santa Ana tuh sekarang ada banget. Jadi tuh Komsos sekarang memberikan pelatihan gratis tentang pengoperasian alat-alat elektronik seperti pengoperasian OBS dan lain sebagainya, dan juga melibatkan orang-orang muda dalam kegiatan syuting misa online gitu. Terus seperti acara mengenali berdekat dan bincang-bincang, itu hostnya dan beberapa operatornya itu juga sekarang udah OMK, jadi udah oke banget. Pendapat aku tentang perkembangan era digital dalam hidup menggereja sih untuk saat ini cukup amat sangat membantu, dikarenakan kita lagi ada pandemi COVID-19 dan untuk melaksanakan misa di gereja itu kan hanya kapasitas 50% gitu. Jadi itu sangat membantu untuk terutama untuk kita orang muda yang kadang itu masih bingung mau misa jam berapa. Kalau dulu kan di gereja misa offline sudah ditentukan jam-jamnya gitu. Kalau sekarang lebih mungkin lebih gampang, kita mau pilih jam berapa aja bisa di hari Sabtu atau Minggu, karena hampir semua gereja itu melakukan live streaming ataupun misa yang sudah direkam seperti itu. Lalu pendapat aku tentang orang muda ikut ambil bagian dalam perkembangan, menurut aku sih sudah ya, karena di saat ini saat pandemi seperti ini tuh malah lebih banyak orang muda yang berkontribusi di dalam gereja. Kenapa? Karena banyak banget orang muda yang lebih unggul dalam menggunakan teknologinya dibandingkan yang seniornya, maksudnya dalam arti yang sudah lebih tua gitu. Jadi orang muda tuh sudah cukup membantu dengan mengajarkan para senior ini yang masih bisa dibilang kurang tanggap terhadap teknologi untuk mempelajari hal baru. Terima kasih. Perkembangan era digital saat ini sudah semakin maju, khususnya dalam kehidupan gereja. Saya bersyukur hal tersebut terjadi, terutama di masa pandemi seperti sekarang yang membuat akses kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja terbatas. Nah, selama hal tersebut positif, kita harus tetap mendukungnya. Semoga kedepannya banyak teknologi inovatif yang tercipta agar dapat tetap memudahkan umat dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Peran OMK dalam perkembangan era digital, khususnya di kehidupan gereja, sudah sangat tinggi antusiasnya. Itu bisa dilihat dari teman-teman kita yang banyak melayani umat di komunitas multimedia. Saya berharap makin banyak lagi orang-orang muda yang terlibat aktif melayani umat, karena kita adalah generasi penerus. Ya, itu dia tadi kita udah nonton jawaban-jawaban dari teman-teman kita, 3 orang perempuan, dan diakhiri lagi dengan laki-laki lagi dan lagi. Udah seneng loh buat ya? Iya, udah seneng loh, 3 orang loh. Ada siapa yang pertama tuh, ada siapa yang pertama? Kamu Miranda. Kedua Cornel. Tiga Yolanda. Kenal semua kamu ya? Senang kamu? Kenal dong. Sahabat saya semua. Ashab ya. Yang terakhir sahabat kita banget kan. Billy. Pernah datang dong ke sini. Sering datang dong. Iya. Billy ya lagi. Iya. Thank you teman-teman yang kasih video. Masih teman-teman, motoran tadi, tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, tidak terasa waktu udah cukup lama dari awal sampai akhir tadi kita ini. Udah berapa jam? Berapa jam?
10 jam ini. Iya. Nah, kita dari penghujung acara. Makasih yang udah nonton teman-teman. Jangan lupa nanti pencet like, share, komen, dan subscribe. Ya udah, akhir kata, gue Willy, Gue Bagas, dan dia Yudi Hari pamit undur diri. Oke guys, jangan lupa untuk nonton episode-episode Konglan selanjutnya. See you. Bye.